Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat Bocah Belajar Tani. Kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani sedang melakukan proses tanam bawang merah. Hari ini di hari Rabu tanggal berapa Mas ini? Tanggal 9 bulan Agustus 2023. Dan saya juga kedatangan tamu. Ini teman-teman sekitaran sini juga, mereka subscribernya Bocah Belajar Tani juga petani bawang merah juga loh. Jadi ini ada Mas Bos Narko dan ada Pak Rojak. Jadi di kesempatan pagi hari ini Bocah Belajar Tani itu juga banyak pertanyaan tentang pupuk dasar. Kalau proses tanamnya saya kira petani bawang merah keseluruhan sudah tahu. Cara nancapin bawang merah itu sudah biasa loh. Hari ini kita akan membedah tentang pupuk dasar. Jadi kalau pupuk dasar itu sebenarnya masing-masing daerah, masing-masing petani juga punya patokan atau punya settingan masing-masing. Tapi terkhusus Bocah Belajar Tani itu juga punya settingan. Jadi karena mensiasati ini cuaca panas, jadi berbeda dengan saat pemupukan dasar waktu musimnya penghujan lur. Yang pertama, kalau musim penghujan biasanya saya gunakan hanya full fosfat. Jadi kalau ndak mereknya KSP, SP26 atau yang lain, intinya yang fosfat tinggi lur. Karena fosfatnya tidak 100%, pasti ada pembawanya. Dan hari ini kita lakukan pemupukan dasar itu juga menggunakan fosfat dari KSP ditambah ZA dari HX. HX itu produknya apa ya Mas ya? DGW ya? Iya, DGW HX. Hexstar DGW. Nah, ini beliaunya ini tahu lur karena beliau yang jualan. Beliau yang jualan, kita sentil lur. Kita jangan kenceng-kenceng lor, nggak dikasih apa promosi lor. Jadi hari ini untuk komposisinya kita akan bedah. Jadi ini lahan yang baru saja kita pasang sprinkle kemarin sore, yang modelnya itu pakai spuyer lor, yang model payung. Dan sekarang ditanam. Untuk pupuk dasarnya ini metodenya tidak dilakukan penaburan jauh-jauh hari atau tidak ada dormansi sebelum tanam. Tapi hari ini tanam dulu baru di pupuk dasar. Ada penjelasan terkhusus tentang itu lur. Tapi yang jelas dosisnya dulu saya jelaskan. Untuk kali ini benih sekitar 80 kilo nanti ini rencana kalau habis, kalau butuh nambah ya ditambah lur. Banyak bibit karena Bocah Belajar Tani agen bibit di wilayah Kecamatan Widang, Kabupaten Beban. Udangnya full. Udangnya full. Jadi ini saya gunakan pupuknya KSP itu 25 kilo dan untuk YTA-nya 10 kilo. Jadi 1:2,5 Mas. 1:2,5. Itu untuk lahan berapa, benih berapa kilo Pak? Benih sekitar 80 kilo. 80. Karena nanti rencana pemupukannya kita settingnya awal itu, dari awal kita settingnya standar Pak. Kita pupuknya 4 kali pupuk, dasar, susulan pertama, kedua, dan penutup. Itu kita kalau kasih 25 kan jadinya 100. Itu sudah over sekitar 10%-nya. Dan ini kita kasihnya 35 kilo. Untuk pupuk dasarnya ini karena cuacanya musim kemarau, pasti penguapannya juga tinggi. Untuk itu kita tambah bobot pupuknya karena mensiasati cuaca panas agar ketersediaan nutrisinya dari tanah itu tercukupi untuk tanaman. Kemudian agar pupuk-pupuk tersebut yang kita berikan itu maksimal penyerapannya, biasanya kalau musim penghujan
Bocah Belajar Tani menggunakan dolomit atau magnesium sulfat atau menggunakan CaCO3 itu tambahannya untuk pupuk dasar. Tapi hari ini Bocah Belajar Tani sudah mulai setting itu yang lebih yang di atasnya lagi loh. Jadi Bocah Belajar Tani mau pakai ini loh lur. Ini produk asli Tuban ini ya. Produk asli Tuban lur. Mereknya ini nutrisi Mikromas. Ini ada kandungan Zn, ada besinya Fe, ada boron, Mn itu mangan kali Pak ya? Benar. Mangan, ada Bukan mangan sarapan Pak ya. bukan mangan sarapan. Macam-macam ini ada sampai sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada hampir 12 kandungan pada ini. Dan nutrisi mikro ini. Ini terkhusus untuk olah tanah lur. Jadi ini memang untuk di tanah. Jadi bisa dikocor atau bisa dicampur dengan pemupukan dasar. Ini lebih efektif. Jadi efektivitasnya itu solid dari penyerapan pupuk yang kita berikan, pupuk kimia terutama lur. Jadi pupuk kimia itu kita tambah ini agar dia itu terserap maksimal. Karena pupuk kimia itu kalau kita salah aplikasi juga mubazir. Contohnya kita aplikasi ZA atau aplikasi pupuk N yang kristal. Kondisi panas tanpa dilakukan penyiraman setelah dipupuk itu juga mubazir karena menguap. Nah, itu penjelasan kenapa pupuk dasar ini kita taburkan setelah ditanam agar mengurangi proses penguapannya lur. Biasanya kalau pupuk dasar itu kita tabur antara 3 sampai 1 minggu sebelum kita lakukan proses tanam Pak. Ini settingannya karena cuacanya panas sehingga kita taburnya setelah tanam. Nanti kan langsung disiram setiap hari. Karena kalau kita lakukan penyiraman setiap hari sebelum tanam, itu proses olah lahannya kita akan 2 kali. Karena nanti tanahnya madet, sosor lagi Pak. Untuk itu kita barengkan. Dan apakah bagus? Bagus jika kita gunakan pupuk yang siap serap. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada HX dari DGW, ada KSP, itu juga non subsidi. Jadi untuk penyerapannya bagus Pak. Apalagi dengan ini. Dan ini nanti bisa direkomendasikan buat dulur-dulur. Kalau ini 24 jam online lur. Jadi bisa dilakukan pesan 24 jam online ini, saya jamin tokonya. 24 jam ini Pak. 24 jam. Online ini. Karena memang di online juga belum ada sih. Karena ini juga produk lokal, tapi kualitasnya internasional. Interlokal dulu lah Pak. Interlokal untuk kualitasnya. Seperti itu. Mikromas. Semoga nanti teman-teman bisa ngulik. Dan jika yang ingin tahu hasilnya, kalau belum ingin coba-coba karena mungkin produk baru dan sebagainya, nanti bisa langsung sidak lahannya Bocah Belajar Tani. Kalau memang tidak bagus, ya jangan dibeli. Tapi kalau memang itu bagus, bisa jadi referensi untuk olah tanam bawang merah di lahan dulur-dulur semua. Lahannya di mana Pak? Lahannya? Di desa mana? Yang mana Pak? Ini? Lahannya Belajar Tani. Oh, lahan Bocah Belajar Tani sudah setiap hari kita share Pak. Tapi tetap kita bagikan, gratis kok lur. Alamatnya tepatnya di Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Sebelah baratnya Pasar Babat, Lamongan. Karena pokoknya lur, kalau cari alamatnya Bocah Belajar Tani itu gampang. Cari titik 0 perbatasan 3 kabupaten antara Tuban, Lamongan, Bojonegoro, sudah dijamin ketemu alamat yang saya sebutkan tadi. Nggih Pak nggih. Terus kira-kira ada tambahan Pak? Nanti sebelum kita shoot untuk yang proses tanam, ada tambahan atau ada pertanyaan? Tidak, sementara cukup. Sementara cukup. Kita lanjut untuk proses selanjutnya.
tamu kalau kayak gini lur, enteng beban saya tuh. Nggak ada pertanyaan lur. Saya rasa karena penjelasan ini sudah saya habiskan tadi lur. Ya. Tinggal satu yang belum Pak. Ya? Apa itu Pak? Ayo seruput kopinya. Ya. Masuk itu. Dan buat teman-teman juga jangan khawatir, nanti kita akan sidak ke base campnya Mas Bos Narko. Kita akan bikin konten di sana, kita bedah base campnya karena Bocah Belajar Tani sebenarnya setiap hari ke sana ke base camp. Karena base campnya yang asli Bocah Belajar Tani itu sepi lur, nggak ada kopi. Kalau di base campnya beliau kopinya tersedia lur. Di mana Pak? Markas Diva Tani. Markasnya Diva Tani. Tapi yo promosinya metu Pak. Seperti itu. Tidak apa-apa lor. Kita sambil ngulik, nanti juga kita shoot sprinkle-nya seperti apa. Jangan di skip, tonton terus sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe karena itu gratis, tidak mengurangi sedikit pun harta bendanya dulur semua, dan bisa jadi berkah buat saya, dan nanti balik lagi berkah buat para petani yang membutuhkan sharing Bocah Belajar Tani untuk petani-petani lain. Itu bagian daripada jariah, karena membagikan ilmu yang bermanfaat itu juga jariahnya tidak terputus sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Nah seperti itu. Betul. Baik, cukup sekian dari Bocah Belajar Tani. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.